Orang kalau memang pada dasarnya memang buruk dalam hatinya, maka di tempat yang baik pun jadi buruk. Akhirnya salahkan orang, ini gara-gara ini. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan tempat. Coba kalau saya lahir di Mekah, pasti saya beriman. Coba kalau saya lahir hidup bersama Nabi, pasti saya beriman. Belum tentu. Ini orang Yahudi begitu modelnya. Ya Allah, bangkitkan lagi Nabi akhir zaman. Ketika mereka hidup dengan Nabi Musa, mereka meminta Nabi akhir zaman segera keluar. Diutuslah Nabi Isa, mereka malah tidak menerimanya lagi. Berharap Nabi akhir zaman keluar. Begitu dikeluarkan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad tidak mau beriman lagi. Minta, kami kepingin Musa aja. Andai kata Musa hidup lagi, kami akan beriman. Orang-orang begini nih gak bakalan beriman selamanya. Ini cari alasan tok. Saya yakin kalau kita tinggal hidup bersama Nabi Nuh sekalipun, kita belum tentu beriman. Nabi Nuh itu, beliau berdakwah, ada sebagian para ahli tafsir mengatakan 950 tahun. Ada yang mengatakan itu usia beliau, ada yang mengatakan itu usia dakwah beliau. Antum tahu di akhirnya banyak orang yang tidak beriman kepada beliau. Bagaimana mau beriman andai kata beliau hidup di zaman kita sekarang atau kita hidup di zaman beliau? Ada orang tua yang memberikan satu kabar kepada kita orang Pinang bahwa Tanjung Pinang ini akan tenggelam. Maka kita semua disuruh pindah ke Gunung Bintan. Beliau bikin kapal di sana, kapal besar, kita disuruh naik ke sana. Ayo bapak-bapak kira-kira ikut enggak orang ini? Wahai masyarakat Tanjung Pinang, segera naik ke atas Gunung Bintan karena sebentar lagi Pulau Bintan ini akan tenggelam. Dia bikin kapal di sana. Kira-kira bapak ikut enggak ini? Halo? Saya yakin ini kita ini nggak bakalan beriman. Orang tua kejemur, ini udah tua jadi udah pikun. Mana ada Tanjung Pinang mau tenggelam? Pasti begitu kita. Jadi belum tentu kita beriman kalau kita hidup di zaman Nabi. Jangan gaya. Saya kasih contoh lagi nih. Andai kata kita tinggal jangan dengan Nabi Nuh, oke lah. Nabi paling top, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita tinggal dengan Nabi Muhammad pun kita nggak bakalan beriman. Nabi Muhammad pernah disuruh oleh Allah menikahi bekas istri anak angkatnya. Agim baru menikah saja, baik-baik menikah dengan seorang janda, menikah bukan berzina, itu beliau diboikot, tidak diundang selama 1 tahun itu kata beliau. Beliau lama tidak diundang, itu banyak orang benci dengan beliau. Padahal menikah bukan berzina. Ada ustadz menikah begitu rame itu, menikah poligami diperbolehkan, menikah baik-baik, ada walinya, anaknya juga mau. Kenapa ente yang kepanasan? Ini kacau ini. Nanti kalau berzina, kumpul kebo, nggak ada yang ngomong, diam aja. Yang marah kadang-kadang ustadz juga itu, heran saya. Ayo ustadz nikah yang banyak. Ini yang saya sampaikan ini. Andai kata kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita beriman. Nabi Muhammad menikah dengan Ummu Zainab. Salah satu istri beliau itu namanya Zainab, itu mantan istri anak angkatnya. Orang Arab itu kalau anak angkat itu seperti anak kandung. Jadi kalau menikah dengan mantan istri anak angkat, bagaimana perasaannya itu? Ada ustadz menikahi muridnya, waduh rame Tanjung Pinang ini. Rame saya yakin itu. Ustadznya langsung gak diundang lagi itu. Jadi kira-kira gimana nih? Kalau kita hidup di zaman Nabi, wah habis. Nabi itu ketika beliau diutus, itu beliau mencerai-beraikan yang bersatu.
Yang bersatu baik-baik itu dicerai-beraikan oleh Nabi. Andai kata kita hidup di zaman Nabi, pasti Nabi dibilang provokator. Yakin itu kalau beliau ada di zaman kita ini. Karena kenapa? Nabi itu ketika diutus banyak orang bercerai-berai. Ada istri dengan suami cerai gara-gara Nabi. Bapak dengan anak cerai gara-gara Nabi. Bahkan Sayyidina Ubaidillah ibn Jarrah itu perang Badar berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana kira-kira tuh? Ini berhadapan dengan orang tuanya Sayyidina Ubaidillah ibn Jarrah. Perang berhadapan dengan orang tuanya demi membela Nabi. Ini kalau kita kan anak durhaka. Cuma gara-gara ustadz kau tinggalkan orang tuamu. Nah itu pasti itu. Betul ya? Padahal baru ngaji aja itu. Jadi kalau Nabi hidup di zaman kita, kita pasti nggak beriman. Saya yakin belum tentu beriman. Pasti dicap provokator, membuat kerusuhan, pasti itu. Lah Nabi hadir itu mencerai-beraikan, memisahkan yang memang harus layak dipisah. Apa itu? Air dan minyak, air dan api memang gak boleh kumpul. Ya dipisahkan yang begitu. Orang iman dengan iman, kafir dengan kafir, begitu. Beliau memisahkan yang memang layak harus dipisah dan menyatukan yang memang harus bisa disatukan. Begitu hadirin. Tapi kalau orang-orang zaman itu menganggap Nabi itu pengganggu persatuan. Saya yakin kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin kita juga salah satu orang yang mengatakan Nabi provokator. Jadi artinya kita tuh nggak usah beralasan macam-macam. Kita hidup jauh dengan Nabi ini, sebenarnya ini sebuah rahmat. Bahkan kita bisa beriman kepada beliau. Andai kata kita hidup di zaman beliau, belum tentu kita beriman. Inilah orang-orang kafir hadirin, selalu punya alasan. Buat apa kita diciptakan ini? Kenapa di sini? Andai kata begini, pastikan begini. Nah, coba kalau kita tinggal di Arab, pasti kita beriman.